pangmalagun, Ustaz. Ya. One oh five Raw FM, Your Lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nah rekan Raw, pada hari ini seperti biasa di jadwal kita yang sudah biasa kita laksanakan, kita akan melaksanakan ceramah bersama dengan Kementerian Agama. Nah di studio Raw FM sudah bersama kita hadir Ustadz Muhammad Nuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kali ini kita akan membawakan tema mencapai keluarga bahagia. Benar Ustadz? Ya, insyaallah kita akan bahas. Kira-kira kenapa nih Ustadz membawa tema ini? Setelah new normal ini kan kita perhatikan di masyarakat banyak laksanakan pesta pernikahan. Tentu banyak pengantin-pengantin baru kita yang sedang yang sudah melaksanakan pernikahan. Jadi ini upaya kita bagaimana para pengantin baru atau pengantin lama bisa mencapai keluarga bahagia, karena tujuan daripada pernikahan adalah mencapai keluarga bahagia. Oke, itu dia alasannya rekan Raw. Iya, iya. Rekan Raw semua boleh gabung bersama kita. Mungkin ada pertanyaan nanti yang bisa diajukan kepada Ustadz, bisa langsung di nomor 0822 9999 6105. Kalau begitu Nurul persilakan untuk Al Ustadz menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan, kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat khususnya rekan Raw yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dan nikmatnya yang tak terhitung dan tak terkira yang sudah banyak kita nikmati dalam hidup kita. Mari kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah ini. Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardah wa dakhilni birahmatika fi ibadika solihin. Mudah-mudahan dengan Allah menunjuki hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan untuk beramal soleh. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang soleh. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan dalam kehidupan kita. Sifat-sifat Nabi dan Rasul adalah siddiq, jujur. Banyak saat ini orang yang pintar tapi tidak jujur. Banyak orang yang cerdas tapi tidak benar. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jadilah kita seorang yang jujur. Jauh itu lebih berarti daripada orang yang pintar tapi tidak benar dan tidak jujur. Sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat amanah. Adil amanata ila ahliya. Tunaikan amanah itu kepada ahlinya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, amanah Allah sungguh banyak yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita jaga amanah itu. Amanah yang diberikan orang tua, amanah yang diberikan oleh mertua, amanah yang diberikan oleh negara, amanah yang diberikan oleh masyarakat. Jadilah orang yang amanah, yang menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian tablik, berani menyampaikan kebenaran
karena kebenaran itu akan hilang kalau tidak disampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik dan cara yang benar. Fatonah, cerdas. Orang yang cerdas bukanlah orang yang memiliki ilmu yang tinggi, pendidikan formalnya yang sangat tinggi, namun dengan pendidikan itu tidak mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas bukanlah orang yang berwawasan luas, tetapi hatinya sempit, tidak mau menerima nasihat, bahkan hatinya terhimpit oleh dengki dan benci. Orang cerdas bukanlah orang yang paling pintar secara akademis, lalu ia menuhankan akalnya, merasa kepintarannya yang bisa menolongnya, menjadikan akal sebagai hakim atas ayat dan hadis Nabi. Orang yang cerdas bukanlah orang yang mampu melihat peluang dan memenangkan, lalu mendapat keuntungan dunia sebanyak-banyaknya, bahkan semakin merasa kurang. Tapi orang yang cerdas, saudara-saudaraku, adalah orang yang paling mengingat, yang paling banyak mengingat mati. Mereka pandai mempersiapkan kehidupan setelah mati, karena ia sadar bahwa dunia adalah sementara dan akhiratlah yang selamanya. Saudara-saudaraku, jadilah orang yang cerdas. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menumbuh kembangkan manusia melalui yang namanya perkawinan. Perkawinan itu adalah rahasia Allah. Jodoh seseorang itu mutlak rahasia Allah. Ada yang sudah dekat tiba-tiba menjauh. Ada yang jauh tiba-tiba mendekat. Ada yang sudah sayang tiba-tiba membenci. Ada yang belum kenal tiba-tiba menyayangi. Ada yang sudah direncanakan tanggal nikahnya tiba-tiba berantakan. Ada yang sudah direncanakan tiba-tiba datang. Ada yang tidak direncanakan tiba-tiba datang mengajak nikah. Ada yang sudah dijodohkan tiba-tiba dibatalkan. Ada yang tidak kenal sebelumnya tiba-tiba menjadi jodohnya. Itulah rahasia jodoh. Hanya Allah yang tahu kapan seseorang berjodoh. Hanya Allah yang tahu dengan siapa seseorang akan berjodoh. Hanya Allah yang tahu dengan cara apa seseorang bertemu jodoh. Tugas manusia adalah berusaha dengan cara yang baik. Tugas manusia adalah berusaha menjadi baik. Tugas manusia adalah menerima apapun keputusan terbaik menurut Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjodohkan manusia dengan yang baik, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari jodoh yang tidak baik. Kaum muslimin rahimakumullah, menikah itu bukanlah tujuan, tapi jalan untuk menggapai keberkahan dari ilahi. Mola kehe tu si dimpuan, ulang lupa tu si hadabuan. Mola terjadi pernikahan, sak takjob rohana di perdomuan. Habang siri-siri nasonggop tu sapulidi. Mola si istri, insya Allah cintana, cinta sejati. Siri-siri dot sapulidi, si istri yang pandai mengaji, bukan istri yang pandai menghabiskan gaji. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kepada pemuda yang belum menikah, jangan berpacaran kalau tidak ada niat untuk menikah. Jangan berikan harapan kalau tak akan memberikan kepastian. Jangan berikan pujian kalau akhirnya menyakitkan. Jangan berikan janji kalau itu akan kau khianati. Bagi wanita, hadiah terindah adalah kesetiaanmu. Kabar terindah adalah kepastian lamaranmu. Momen terindah adalah ketika akad nikah. Kado terindah bagi wanita adalah maharnya.
Apa usaha dan upaya untuk mencapai keluarga bahagia? Yang pertama, kepada suami, istri itu adalah amanah Allah. Amanah Allah kepada suami melalui akad nikah. Dengan kalimat ijab dan kabul dalam pernikahan, di situ telah berarilah tanggung jawab yang selama ini calon istri atau si wanita adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka setelah diijab kabulkan, maka beralihlah tanggung jawab dunia akhirat kepada suami. Ittaqullaha fin nisa fa innahu akhustumuhunna bi amanatillah. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena engkau telah mengambil wanita itu dengan amanah Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Akad nikah yang berisi ijab kabul disebut Allah dengan misaqun golijo, perjanjian yang kuat. Wa kaifa takhuzunahu wa qad afdo ba'dukum ila ba'di ila ba' wa khazna minkum misaqan golijo. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 21. Kaum muslimin rahimakumullah. Misaqon golijo, perjanjian yang kuat. Ada 3 dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 7. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perjanjian dengan para nabi dan rasul ulul asmi. Kemudian dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 154. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat bukit Sur di atas kepala Bani Israel dan menyuruh mereka bersumpah setia di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku, kata misaqon golizo ada dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan hubungan pernikahan antara suami istri. Kaum muslimin rahimakumullah, ijab kabul adalah peristiwa yang sangat sakral, mensucikan yang sebelumnya yang haram sekarang menjadi halal. Beralihlah tanggung jawab orang tua kepada suami dalam urusan dunia akhirat daripada istri. Ketaatan istri yang paling utama sudah beralih kepada suami. Ketaatannya bukan lagi yang paling utama kepada orang tua, tapi kepada suami. Keriduan yang dicari istri adalah keriduan suami, bukan lagi keriduan orang tua. Sedangkan suami ketaatan yang paling utama tetaplah kepada orang tuanya. Taat seorang istri adalah kepada suaminya. Taat seorang suami adalah kepada ibunya. Tetapi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan. A'zamun nas haqqun 'alal mar'ati zawjuha. A'zamun nas haqqun 'alal rajuli ummuhu. Wewenang terbesar atas perempuan adalah suaminya, dan wewenang terbesar terhadap lelaki adalah ibunya. Hadis riwayat Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seorang suami mendengar kata dan mentaati ibunya, janganlah katakan suami anak mami. Sebaliknya, kalau seorang suami mendengar nasihat istri, seorang ibu jangan katakan anak, suami DKI, suami di bawah ketiak istri. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, bila seorang wanita menjalankan solat yang 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, serta berbakti kepada suaminya, maka dikatakanlah kepada istri itu, silakan masuk ke dalam surga
dari pintu surga yang mana saja engkau suka. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, saudara-saudaraku, upaya untuk mencapai keluarga bahagia adalah bangunlah rumah tangga dengan dasar keimanan. Bangunlah rumah tangga dengan dasar keimanan. Pernikahan adalah sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Membentuk keluarga yang tenang, penuh cinta dan harmonis. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya membina keluarga yang bahagia yang didasarkan atas dasar keimanan ini sangat ditekankan oleh ajaran agama kita, sehingga dalam memilih pasangan diutamakanlah memilih pasangan yang menjiwai agama. Tungkahul mar'atu li arba' limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha fasfarta bijatiddin taribat yadak. Ruahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mata guru roha sisehan. Dia mana dengan dohot natama iman disut konon. Nadenggan dohot natama ima ajaran ni agama Islam. Taat mar agama, mari kita selaku manusia yang bermasyarakat juga kita berbudaya. On mana morbankan hita sude umat manusia sesuai dengan ajaran nenek moyang kita. Hamu raon haga beyon hator kison dot hasangapon. Mata guru roh sesehan. Mari kita seluruh masyarakat untuk lebih mengutamakan, menanamkan nilai-nilai agama kepada diri kita, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, putra dan putri kita, dan kepada keturunan-keturunan kita. Karena dasar agama inilah yang akan memberikan kepada kita yang namanya kebahagiaan. Contohlah bagaimana Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan keluarga Imran, yang antara keturunan yang satu dengan keturunan yang lainnya adalah keluarga yang teladan. Suami istri beriman. Rahasianya saudara-saudaraku untuk mencapai kebahagiaan adalah menanamkan di dalam diri kita dan keluarga kita untuk taat beragama. Jadikan sabar dan solat sebagai penolong dalam kehidupan kita. Janganlah solat, jangan sampai terlewat. Jika setiap hari kita solat, iman menjadi semakin kuat dan teguh. Semakin teguh dan kuat. Ibadah pun bertambah taat. Terbebas dari godaan setan yang laknat. Tubuh pun ikut sehat. Jiwa dan raga pun terasa lebih semangat. Hidup akan menjadi lebih bermanfaat. Akan tercapai bahagia dunia akhirat. Wajah senantiasa bercahaya tiada pucat. Di akhirat akan mendapatkan syafaat. Wajah Rob kelak bisa terlihat. Ridho Allah akan didapat. Dan di dalam surga akan hidup dengan penuh nikmat. Ketaatan kita beragama yang paling utama adalah mendirikan solat, saudara-saudaraku. Maka
kita tidak bosan-bosan mengamalkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ji'alni muqimas salati wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ada beberapa tipe istri dalam Al-Quran. Yang pertama, tipe istri yang berkhianat, yang tidak mampu menyimpan rahasia dan suka kepada kemewahan. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tak setuju, yang penting penampilan. Sifat istri seperti ini, saudara-saudaraku, dah sifat yang tidak baik. Yang kedua, ada tipe istri, tipe kayu bakar, yang selalu membakar kebencian, iri dengki dan khianat kepada suaminya. Tipe istri yang seperti ini, saudara-saudaraku, adalah tipe yang tidak baik. Tipe istri yang paling kita takutkan dan harus dihindarkan adalah tipe istri sebagai musuh. Musuh kepada suaminya, musuh kepada anak-anak dan putrinya, musuh kepada mertuanya. Nauzubillah min dzalik. Jadilah kalau Anda sebagai istri yang soleha. Kaum muslimin rahimakumullah. Muda dung lalu ho tu sitopotanmu, malo maho padomu tahi nikahanggimu, malo maho memasukkan diri di bagas nikaumtaan. Maroban jahit domu-domu, ulang maroban gunting pembola-bola. Manat markahanggi, elek mar anak boru, somba hormat marmora. Muda dialo kahanggi, lumuton tangga. Muda dialo anak boru niba, inda adong suruan. Muda dialo mora lambang eme. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, khususnya kepada suami, istrimu adalah pendamping. Istri itu diciptakan Allah dari tulang rusuk laki-laki, bukan dari pundak, karena istri bukanlah untuk beban. Bukan juga istri itu diciptakan dari kepala, karena istri bukanlah jadi atasan. Dan bukan juga dari kaki, karena istri bukanlah jadi bawahan. Dan istri itu bukan juga diciptakan dari tangan, karena dia bukanlah alat mainan, tapi dari tulang samping. Dari tulang samping untuk menjadi pendamping. Dekat dengan tangan untuk dilindungi, dekat dengan hati untuk disayangi, dekat dengan jantung untuk dihargai dengan hati nurani. Walaupun si istri sebagai pendamping, jangan selalu duduk di samping, karena mata laki-laki itu sempit, hanya bisa melihat satu arah, tapi duduklah di depannya. Istausu bin nisa khairum fa innahunna khuliqna min dilhin aqwas. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian nasihat yang keempat, untuk mencapai keluarga bahagia, pasangan suami istri adalah dua insan yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Namanya pun pasangan, tentu berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau pasangannya sama-sama laki-laki, itu LGBT namanya. Sama-sama perempuan, itu lesbian namanya. Jadi namanya pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan adalah dua insan berbeda. Tentu banyak perbedaan. Maka keduanya harus berperan seperti pakaian yang saling menutupi dan saling memahami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 87. Seorang istri adalah pakaian bagi suaminya dan suami adalah pakaian bagi istrinya. Namanya pakaian ada 3 fungsi. Yang pertama menutup aurat, yang kedua pelindung diri, yang ketiga kehormatan. Namanya suami istri tidak ada yang sempurna, tentunya mempunyai kelemahan dan kekurangan. Kewajiban suami istrilah menutup aurat, kelemahan dan kekurangan dari pasangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik suami istri berbeda, secara psikologi pun dan teknik komunikasi pun berbeda. Suami sangat suka dikagumi,
sedangkan istri suka dimanja. Suami tidak banyak bicara dan fokus kepada satu pekerjaan. Sebaliknya istri ngomongnya banyak. Maka wanita manapun banyak bicaranya, maka istri marganya apapun itu pada umumnya adalah cerewet, suka bergosip, bisa bekerja sambil bicara, dan bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Suami secara komunikasi itu harus bicara secara jelas, sedangkan istri sering berbicara dengan sindiran. Kalau suami ada masalah, diam, menyendiri, cari solusi. Sedangkan istri ada masalah, dia curhat, didengarkan dan disimak. Inilah saudara-saudaraku yang harus difahami oleh suami istri untuk mencapai kebahagiaan. Saling memahami bahasa kasih di antara dua pasangan. Ada bahasa kasihnya suka kepada pujian, ada bahasa kasihnya pelayanan, ada bahasa kasihnya hadiah, ada bahasa kasihnya sentuhan fisik, dia suka dipegang tangannya. Ada bahasa kasihnya dia memerlukan waktu-waktu tertentu, saat-saat mengesankan. Dia perlu dirayakan hari ulang tahunnya, hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun anak. Dia suka. Maka mungkin itulah bahasa kasih dari pasangan kita. Maka harus kita memahami dan juga harus bisa melaksanakan bahasa kasihnya. Jadilah pasangan suami istri seperti sepatu. Lihatlah sepatu, bentuknya tidak persis sama namun serasi. Lihatlah sepatu saat berjalan tidak pernah kompak, tapi tujuannya sama. Lihat juga sepatu kita tidak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Tidak pernah ganti pasangan walau sudah usang dan karena dimakan usia. Sepasang sepatu sederajat. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dan atau lebih rendah. Bila yang satu hilang, yang lain tidak memiliki arti. Tidak pernah saling injak ataupun saling tendang. Walau tidak pernah jalan bergandengan, satu di depan, yang lain di belakang, tapi tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Maka pasangan suami istri itulah layaknya seperti sepatu. Kaum muslimin rahimakumullah, para pengantin lama dan pengantin baru, rahasia suksesnya dalam rumah tangga adalah bekerja sama. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Maka suami istri yang baik kerjasamanya, maka mereka saling menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka sama-sama mengingatkan dalam mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang diberikan oleh rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 21. Kaum muslimin rahimakumullah, salumpat sa indege sahata saulawan, songon siala siampagul rabtu ginjang rabtu toru, muda malamun saulak lalu, muda madabu rak margulu. Songoni ma sebagai pasangan suami istri dalam kehidupan. Istrimu bukanlah wanita hebat, istrimu bukanlah wanita kaya, istrimu bukanlah wanita yang pandai merayu, istrimu bukanlah wanita yang pandai dalam merangkai kata-kata, istrimu bukanlah wanita yang ahli dalam agama, istrimu bukanlah wanita mulia seperti Khadijah, istrimu bukanlah wanita secerdas Aisyah, istrimu bukanlah wanita seteguh iman Aisyah istri Fir'aun, tapi istrimu hanyalah wanita sederhana. Jadilah pasangan suami istri yang saling mencintai apa adanya, dengan tulus ikhlas menerima seadanya, baik kekurangan dan kelebihan yang masing-masing miliki. Kaum muslimin rahimakumullah, istri bukanlah objek derita, istri bukanlah untuk disia-siakan, istri bukan pembantu rumah tangga, istri bukan untuk disuruh, tapi istri untuk dicinta dan dijaga. Ingat para suami, jantung rumah adalah seorang istri. Jika hati istrimu tidak bahagia, maka seisi rumah akan tampak seperti neraka. Tidak ada canda, tawa, manja dan perhatian.
Maka sayangilah istrimu agar dia bahagia, dan kau pun akan merasa seperti di surga. Baiti jannati. Istri bukanlah permen karet yang habis manis terus disimpan dan di tempat sampah. Istri bukanlah layang-layang yang bisa ditarik ulur perasaannya. Istri juga bukan robot yang bisa seenaknya kau suruh tanpa nurani. Istri juga bukan ikan di kolam pemancingan di mana kau bisa mengumpan, menarik, lalu melepaskannya begitu saja. Istri juga bukan bola yang setelah didekati lalu ditendang. Istri bukan keset yang kau injak harga dirinya. Istri juga bukan baju loakan yang bisa siapapun memegang lalu dicampakkan. Istri juga bukanlah piala bergilir yang diperebutkan jadi pajangan para lelaki. Istri bukanlah muridmu yang berhak kau tuntun agar lebih pandai darimu. Bukan juga untuk kau harapkan agar selalu bisa tunduk pada setiap kemarahanmu. Ingat, kau bukanlah guru untuknya atau hakim adil yang setiap saat bisa menghakimi setiap perbuatan salahnya. Istrimu adalah bagian dari dirimu. Tuhan menciptakannya dari sebagian dirimu yang paling keras dan bengkok, tulang rusukmu. Jadi saat kau kesal dengan sikapnya, berarti kau sedang kesal terhadap dirimu sendiri, karena dia adalah bagian dari dirimu. Kau adalah pemimpin baginya, bukan guru, bukan hakim, dan bukan majikannya. Sebab siapapun orangnya tidak mau diperlakukan sebagai seorang murid, sebagai orang yang terpidana, atau bahkan sebagai seorang pembantu. Pimpin dan bimbinglah istrimu semampumu, dengan ilmu kebijaksanaan, kasih sayangmu, dengan doa yang terus kau panjatkan pada ciptamu untuknya. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jika kau ingin merubahnya menjadi lebih baik, maka ubahlah dirimu sendiri dan berilah ia kasih sayang yang cukup serta kelembutan akhlak. Istrimu mencontoh sikapmu, kata-katamu, dan perlakuanmu padanya. Sayangi, rawat, dan jaga, dan sebagaimana kau menyayangi, merawat, dan menjaga dirimu sendiri. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, yang terakhir yang dapat kami sampaikan, suami bukan juga mesin ATM yang bisa kapanpun kau ambil uangnya lalu kau pergi meninggalkannya. Suami juga bukan Superman yang setiap saat bisa menjaga dan melindungimu. Suami juga bukan Mr. Bean Dono Kasino Indro yang setiap saat bisa menghiburmu. Suami juga bukan Doraemon yang punya kantong ajaib dan pintu ajaib untuk mewujudkan semua keinginanmu. Suami juga bukanlah seperti HP yang bisa dipilih-pilih karena kelengkapan fitur dan merek populernya. Jadilah suami yang paling tegar, suami yang bisa membina masa depan sekeluarga dengan berbagai upaya mencapai kebahagiaan. Sebagai seorang istri, jangan suka memarahi suami, karena suami adalah pimpinanmu, dan begitu juga untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, sumber rezeki itu banyak pintunya, saudara-saudaraku. Rezeki itu tidak hanya hasil peras keringat banting tulang kita. Pergi pagi pulang malam hari. Rezeki itu bukan karena kuatnya diri kita mencari rezeki, bukan juga karena kecerdasan. Rezeki itu pintunya sangat banyak, saudara-saudaraku. Yang paling utama adalah ketaatan kepada agama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan berbakti kepada orang tua, insya Allah akan melapangkan rezeki kita. Dengan banyak bersyukur dan beristighfar, akan mendatangkan kepada kita rezeki yang tak disangka-sangka. Dengan rajinnya kita menunaikan zakat, berinfak, sedekah, dan berwakaf, insya Allah itulah yang akan melapangkan rezeki kita. Inilah yang dapat kami sampaikan, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan 5 usaha ini dalam mencapai keluarga bahagia
dapat kita pahami dan dapat kita hayati dan kita amalkan, insya Allah keluargamu sakinah, mawaddah warahmah. Ya, terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materinya. Karena mungkin sudah jam 6 pas nih Ustadz, kita lanjut aja kali ya, untuk sesi tanya jawabnya sekaligus nanti penutup dari Al Ustadz. Ya, insya Allah. Tadi Doro sudah mendengarkan dari Al Ustadz, katanya ada syarat, bukan syarat, istilahnya seperti tips gitu ya Ustadz untuk memilih pasangan. Memilih, nikailah wanita karena hartanya, kemudian nasabnya, kecantikan dan agamanya, tetapi yang utama agamanya. Nah kalau dibalik nih Ustadz, kalau misalnya Nurul yang mau pilih jodoh, kira-kira gimana Ustadz? Apakah masih sama konsepnya atau ada konsep yang lain? Terima kasih Ustadz. Kalau si Nurul, jadi ini kan perintah agama ini. Perintah agama, perintah Nabi kita Muhammad SAW yang sangat mulia, yang sudah diberikan Allah kepada beliau wahyu, dan wahyu itu dah yang memberikan kelebihan kepada umat manusia. Dengan Al-Quran, manusia lebih terhormat, lebih maju dan lebih bahagia. Tentunya tips-tips yang lain bisa jadi kalaulah agama itu tidak hanya sekedar datang kepada diri kita, tapi harus dituntut, dicari ilmu agamanya. Dari 4 perkara yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai multi level, ya, pilihan dari sekian banyak ini, ada yang namanya harta, yang namanya nasab, ada namanya kecantikan, dan ada namanya agama. Kalau harta, kenapa tidak dengan harta? Tentu orang yang akan mendapatkan lebih cepat namanya kesejahteraan tentu dengan harta. Karena harta itu bisa kita cari, dan harta itu tidak menjamin seseorang itu bahagia, karena harta itu adalah alat. Kalau harta itu ada pada orang yang beriman, maka harta itu akan membawa kebahagiaan dunia akhirat kepada orangnya. Tapi kalau harta itu ada pada orang yang tidak beriman, si Korun, dia kaya raya, tapi tidak membawanya bahagia, justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh hasabiha, nasabnya, nasab ini tidak menjamin kebahagiaan. Kebangsawanan tidak membawa kebahagiaan, tapi kebangsawanan ini adalah alat untuk mendapat kebahagiaan. Kalau ada pada orang yang beriman, orang yang memiliki nasab yang baik dan memiliki jabatan, tentu jabatan itu akan digunakannya untuk kebaikan. Tapi kalau ada pada orang yang tidak beriman, Raja Namrus, Fir'aun, dan lain sebagainya, orang yang sangat otoriter, yang kekuasaannya digunakan untuk menyesatkan dirinya, menyesatkan seluruh manusia, maka dengan nasabnya itu membawanya ke bencana. Tapi kalau berada pada orang yang beriman, contohnya para nabi dan rasul, maka digunakannya kekuasaan dan jabatannya itu untuk kebaikan, untuk meningkatkan amal ibadat sampai akhir hayat. Begitu juga sebaliknya kecantikan, itu tergantung kepada orangnya. Orang beriman, tentu kecantikannya akan bawakannya kepada kebaikan. Saudara-saudaraku, makanya ditekankan oleh agama kepada kita, itu penekanan kepada pemilihan agama. Agama itu bukan kita lihat dari segi pendidikan formalnya, harus sekolah agama. Belum tentu sekolah agama itu beragama. Karena apa? Yang paling utama adalah penjiwaan agama. Pendidikan formal melalui pendidikan formal agama adalah sebagai usaha dan upaya kita untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang beragama. Namun dengan usaha dan upaya itu tergantunglah kepada seseorang menjaga agamanya, memelihara agamanya. Justru memang bagus dan lebih utama kita memilih pendidikan formal sekolah agama.
tapi itu semua adalah sebagai upaya dan usaha kita untuk mencapai kebahagiaan melalui pendidikan agama. Namun kalau pendidikan agama itu tidak dijaga dan kita tidak kembangkan dalam diri kita dan kita tidak berusaha untuk menuntun hidayah Allah Subhanahu wa taala, justru dengan itu bisa jadi kita sebaliknya menjadi orang yang tidak beragama. Nah, ini demikian ya. Nah, lagi kira-kira? Oke, terima kasih Al Ustadz atas jawabannya. Mungkin karena sudah di penghujung, ada penutup dari Al Ustadz, mungkin singkat aja sebelum aja. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang setia mendengarkan radio kita, Radio Rawi FM, yang selalu berusaha kita untuk mengikuti acara demi acara, terutama acara ceramah agama ini yang kami sampaikan melalui Kementerian Agama Kota Pulau Sidimpuan sebagai upaya kami untuk mewujudkan masyarakat Kota Pulau Sidimpuan khususnya menjadi masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, sejahtera lahir dan batin. Maka kesimpulan kami dalam tema kita pada saat ini, saudara-saudaraku, keluarga bahagia bukanlah karena sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan dunia, tapi itu sesuatu yang ada itu adalah alat kita untuk mencapai kebahagiaan. Berusahalah untuk mencapai kebahagiaan keluarga dengan selalu menjaga amanah Allah dan tanamkanlah nilai-nilai agama pada diri kita, keluarga kita, dan kemudian saudara-saudaraku, jadilah seorang manusia yang mampu memahami perbedaan dan saling menutupi dan saling memahami. Dan saudara-saudaraku, carilah rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita dengan meningkatkan ketaatan kepadanya, berbakti kepada orang tua, dan begitu juga suka memberi, suka berbagi melalui menunaikan zakat, infak, dan sedekah dan wakaf. Dan itulah yang memberikan kepada kita kemuliaan yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Hamuraun, hagabeon, hasangapon, hatur kison. Semua itu akan kita dapatkan dan kita miliki kalau kita memiliki dan menjiwai agama dalam kehidupan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Ustadz Muhammad Nuh yang telah menyampaikan isi materi ceramahnya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Ustadz. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah mendengarkan kita dari radio maupun streaming. Seperti itu dulu ya Ustadz ya. Kita tutup ceramah kita di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus on 105 Raw FM, your lifestyle. Terima kasih Ustadz. Ya. Siapa namanya? Nurul namanya? Nurul.